Tidak kurang dari 100 massa aksi yang tergabung dalam Majelis Pimpinan Cabang MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Banyuasin, mendatangi kantor Bupati Banyuasin guna bertemu Kepala Dinas DPMP TSP, Senin tanggal 3 Juni tahun 2024. Masa aksi dipimpin langsung Ketua MPC PP Banyuasin Dimas. Mereka long march dari kolam retensi Pemkab Banyuasin menuju kantor Bupati Banyuasin. Terpantau masa diangkut menggunakan 2 bus serta membawa mobil komando, pengeras suara dan spanduk. Aksi ini menyusul terkait surat konfirmasi tentang beberapa dugaan pelanggaran beberapa perusahaan di kawasan Tanjung Api-Api yang dilayangkan MPC PP Banyuasin ke Dinas DPMP TSP Banyuasin belum ada kejelasan. Yang tadi kami sampaikan tentang itu perusahaan berdiri di situ, Pak. Tapi apakah perusahaan-perusahaan itu taat dengan aturan yang ada di Kabupaten Banyuasin? Oh, belum saja. Di situ pun tidak sedikit perusahaan yang berdiri, Pak. Belum lagi kecamatan yang lain, Pak. Ya, industri terutama perkebunan sawit dan karet. Di sini ketika bicara perkebunan, kita akan bertanya, apakah mereka menjalankan usahanya sesuai dengan regulasi yang benar? Kami pernah mengkonfirmasi ini terhadap Dinas Perkebunan Banyuasin. Belum sepenuhnya kita mendapat jawaban seperti yang diharapkan. Kita bertanya tentang plasma, Pak. Plasma yang ada di Banyuasin. Yang hari ini, Pak, plasma itu adalah suatu konflik yang besar, Pak. Hampir di masalah plasma. Lalu bagaimana dengan persoalan plasma yang ada di Banyuasin? Apakah guna kelapa sawit PT SIP saja itu, Pak? Itu ada persoalan plasma yang belum diselesaikan. Bengkak dari HGU, Pak. Perusahaan-perusahaan ini, Pak, keluar dari HGU-nya, atau banyak dugaan bahwa tapi belum diperpanjang. Sementara aturannya jelas untuk melakukan re-regulasi ada 5 sampai dengan 6 titik, Pak. Yang tower tersebut berdiri di atas garis hijau, yang mana itu telah dikeluarkan Pergub tahun 1994, di mana di atas garis hijau tersebut dilarang berdiri. Tetapi mereka berdiri dan berusaha sampai sekarang, Pak. Ini kenapa? Ini ada apa? Bagaimana dengan exit plan-nya di situ, Pak? Itu yang kami pertanyakan. Dan lagi-lagi sampai hari ini pun kami belum dapat jawaban, Pak. Jawaban yang kami terima, pernah kami konfirmasi persoalan tower itu kepada Kominfo. Tapi katanya mereka pun banyak yang tidak, sehingga dia pun tidak tahu perizinan tower itu berdiri. Lalu, oke, ketika bicara asas manfaat, hari ini, Pak, kita berada di era digital, sangat butuh sekali kita dengan yang namanya. Itu kita lihat, Pak, ada 3 lebih kurang yang diduga itu ada milik Mitratel dan juga milik dari Protelindo. Aturan atau tidak? Di situ kami pernah meminta dinas terkait untuk turun melakukan investigasi. Boro-boro investigasi, Pak, sampai hari ini pun surat-surat kami diabaikan. Setelah persoalan tower, kita masuk lagi ke perusahaan yang berdiri di Semenanjung, Kabupaten Banyuasin, Pak, khususnya di Tanjung Api-Api. Kami sini akan berfokus pada Tanjung Api-Api terlebih dahulu. Baru nanti kita akan bicara kecamatan-kecamatan lain. Tanjung Api-Api itu kawasan yang dari tahun 90, tahun 93, 94 telah dikeluarkan Pergub. Tahun 94-95 Pergub tersebut mengatur tentang bagaimana garis hijau itu, Pak. Ditentukan dengan jelas di situ peraturannya bahwa tidak boleh berdiri suatu bangunan, gedung atau apapun, dan tidak boleh mengeluarkan izinnya di situ, Pak. Tapi faktanya ini tidak sama, Pak, dengan aturan tersebut. Kalau kita lihat, mungkin bapak-bapak yang di depan kami tidak tahu, Pak, ini, Pak. Bapak-bapak depan kami ini polisi dan Pol PP, ada nggak sih pejabat daerah ini, Pak? Hingga perusahaan-perusahaan, investor-investor dari luar itu berinvestasi, Pak, di Banyuasin. Betul, kami tidak mau, Pak, mati dulu dan padi, Pak. Tidak sedikit, Pak. Masa aksi disambut Kepala Dinas DPMP TSP Dr. Ali Sodikin. Dirinya meminta pihak Pemuda Pancasila Banyuasin bersabar sebab pihaknya berupaya semaksimal mungkin menindaklanjuti laporan yang telah masuk. Contoh, Banyuasin, Nusantara Sejahtera, sudah memang, cuma kami sudah ngerti. Itu
izinnya Pak Dimas dan kawan-kawan dari Pemuda Pancasila tahun 2011. Bukan berarti karena saya tersebut bukan ini, tapi itu tetap kita tanggapi. Artinya nanti kita akan buka persyaratannya itu. Tidak, kami lapor ke pengambil kebijakan Bupati, apakah kita kurangi atau ini sesuai dengan aturan. Tapi kita harus lebih teliti dan berhati-hati, saudara-saudara sekalian, karena perusahaan juga mereka punya hak ada harga. Tapi kalau dia memang tidak, kayak bangunan tidak sesuai dengan peruntukan dan ukuran, bongkar. Itu tentunya ada prosedur, ada pemanggilan, ada ini sebagainya. Nah inilah kadang-kadang prosedur ini kita tidak tahan, ada yang mau cepat, mau itu sebagainya. Itu yang belusukan. Yang lainnya di Jalan Tanjung Api-Api itu saya pernah baca karena saya juga pernah camat situ Pak Dimas di Tanjung Lago itu 5 tahun 2007 sampai 2012. Saya tahu memang dari Palembang ke Jembatan Gasing itu bukan pergub Pak, surat edaran. Jaraknya 50 meter dari Jembatan Gasing Tanjung Api 100. Suratnya tahun 92 ditandatangani oleh Pak Aruf atas nama gubernur. Nah itu. Jadi kita memang pemerintah Kabupaten Banyuasin, eselon 3 dan juga kepala dinas PTSP. Di sini kita menekankan lagi tentang bagaimana penertiban PT BNS itu Pak. Kami berfokus dengan PT BNS dan juga ada tower-tower di situ yang kami duga itu ada PT Protelindo dan juga Mitratel Pak yang itu di garis hijau. Bahkan kami saat melakukan itu karena kami pantau bersama dan memang kami temukan adanya dugaan pelanggaran-pelanggaran itu Pak di garis hijau, garis padan sungai dan itu banyak lagi. Itu baru sampel yang kami tunjukkan Pak. Untuk yang di Tanjung Api-Api itu baru sampel kecil aja. PT BNS, PT Mitratel, Protelindo, terus ada Redimik di Jembatan Gasing itu sampel. Masih banyak kalau kita bedah lagi. Selainnya apalagi Pak? semuanya selainnya di PT apa? Selain dari situ kita ada dugaan Pak tentang plasma itu di PT SIP, itu perkebunan PT SIP di Kecamatan Tanjung Lago. Itu juga ada persoalan plasma yang saat ini juga itu persoalan plasma sedang ditangani oleh BPPH Pemuda Pancasila Pak, Badan Penyuluhan dan Pendampingan Hukum yang menangani kuasanya, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat juga akan kita ajukan somasi kepada perusahaan tersebut. Harapannya ini kan udah ditanggapi Pak. Harapan kami ke depan, kami harapannya dengan aksi hari ini dan ditanggapi oleh pemerintahan kabupaten, kami berharap pemerintah siap dan mau bersinergi bersama Pemuda Pancasila Kabupaten Banyuasin untuk menertibkan kembali perusahaan-perusahaan yang nakal ini Pak. Kami akan terus mendesak pemerintah Kabupaten Banyuasin juga untuk menertibkan terkait persoalan perizinan. Jadi ketika yang perusahaan itu yang tidak punya izin Pak, tutup. Kalau perusahaan itu izinnya salah, tutup gitu. Lalu perusahaan yang tidak punya izin dan beroperasi, tutup, usir Pak. Itu yang kami minta. perizinan nanti itu juga Pak, ada juga yang dari Boleh ditanggapi kembali. Saya izin Pak. Oke, terima kasih. Pancasila!